Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, atas izin Allah Azza wa Jalla kita dapat berkumpul dan berjumpa di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi ini demi kita menambahkan keimanan kita. Dahulu para sahabat ridwanullah alaihim, mereka selalu meluangkan waktu walaupun cuma sesaat untuk menambahkan keimanan mereka. Karena kita sebagai manusia, kita ini sibuk dengan urusan dunia, kerjaan kita dan lain sebagainya, yang membuat kita akhirnya lalai dari Allah Azza wa Jalla. Maka di antara hikmah kenapa sholat 5 waktu itu disyariatkan, tujuannya supaya menjadi reminder buat kita semua, kalau tujuan kamu diciptakan di atas muka bumi itu buat ini, buat sholat, buat ibadah. Itu yang hikmah yang disebutkan sama para ulama tentang masalah ibadah sholat. Nah, dulu para sahabat ridwanullah alaihim itu sering ngajak satu sama lain untuk duduk sebentar dan menambahkan keimanan mereka dan menambahkan ilmu mereka. Karena di antara cara paling ampuh untuk menambahkan keimanan kita adalah dengan menyiraminya dengan ilmu. Hati ini adalah sebuah tanah yang perlu disirami. Dan siraman yang paling ampuh juga paling bisa membuat hati itu menjadi subur adalah siraman ilmu tentang agama kita sendiri. Semakin kita sering sirami, semakin subur tanah itu. Maka kita sebagai seorang muslim harus terus belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Gak melihat apakah kita sudah menjadi seorang profesor, doktor, atau sudah menjadi seorang kiai, ustadz, atau kita ngajinya udah lama. Itu semua gak jadi sebuah alasan akhirnya kita malas-malasan untuk belajar. Kewajiban kita terus untuk belajar tanpa henti. Karena Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, namanya menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Setiap muslim gak dikasih kecuali siapa-siapa. Mau yang udah besar, mau yang masih kecil, semuanya punya kewajiban untuk terus belajar agama Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah juga termasuk nikmat besar yang Allah limpahkan kepada kita adalah Allah Azza wa Jalla memberikan kita umur sampai bisa hadir di masjid seperti sekarang. Bisa mendengarkan kajian, sholat zuhur berjamaah, kemudian bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Itu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Dan Allah berikan ke semua hamba-hambanya. Maka tugas kita adalah bersyukur. Karena Allah telah menjamin, la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian mau bersyukur dengan rezeki yang aku berikan kepada kalian, ya saya bakal aku tambah. Wala in kafartum, inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, ingat kata Allah, azabku itu sangat pedih. Nah, teman-teman semua, Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Dzulhijjah lagi. Bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat mulia karena dia termasuk dari salah satu 4 bulan suci yang Allah sucikan dan Allah agungkan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat At-Taubah ayat ke-36, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dari sejak Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tadi, ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Dan dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, thalathatun mutawaliyat. 3-nya berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan satunya terpisah, itu Rajab. Jadi ada 4 bulan di mana Allah Azza wa Jalla mengagungkan 4 bulan ini. Dan kenapa sih Allah kok agungkan 4 bulan ini? Pertama, yaitu suka-suka Allah Azza wa Jalla. Allah itu menciptakan dan memilih siapa yang Allah kehendaki. Ada yang Allah muliakan, ada yang Allah hinakan. Itu udah suka-sukanya Allah, itu iradahnya Allah. Baik. Tapi kenapa di antara kemuliaan yang Allah berikan di bulan Dzulhijjah ini apa? Bukan bulan Dzulhijjah aja, tapi bulan-bulan haram. Yang pertama, bulan haram ini bulan yang dilarang adanya terjadi peperangan. Maka kalau kita lihat ke dalam peperangan Nabi SAW, kita nggak dapat yang peperangan beliau di bulan haram kecuali satu, ketika Fathu Mekah. Dan itu pun dihalalkan cuma waktu itu, habis itu nggak boleh lagi. Kemudian yang kedua, di bulan haram ini amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Dia jadi amal soleh yang paling dicintain Allah itu di bulan-bulan haram. Dan dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram itu lebih besar lagi dosanya. Karena seakan-akan merusak kesucian dari bulan itu. Makanya Allah Azza wa Jalla sangat membenci kemaksiatan di bulan-bulan haram seperti ini. Nah, bulan Dzulhijjah
punya apa kita bilang kelebihan daripada yang lain. Dia memiliki kelebihan yang sangat besar. Yang paling pertama, kelebihan dari bulan Dzulhijjah adalah dia termasuk dari objek sumpahnya Allah Azza wa Jalla. Jadi ada sebuah kaidah dasar yang disebutkan oleh para ulama. Kalau Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya dan dijadikan objek sumpah, itu nunjukin kalau makhluk itu mulia banget di sisi Allah. Kalau makhluk itu mulia banget. Nah, di antara makhluk Allah yang Allah jadiin objek sumpah itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini nunjukin kemuliaan dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal fajr wa layalin 'ashar. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Para mufassirin memang berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan 10 malam ini. Tapi Allah alam jumhur mereka mengatakan maksudnya adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai gara-gara ayat ini terjadi sebuah perselisihan di antara para ulama. Ana nanya antum, antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama 10 hari terakhir bulan Ramadan, mana yang lebih mulia? Dzulhijjah. Kan 10 malam terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Gimana nih? Dzulhijjah. Ada Lailatul Qadar, ingat loh Lailatul Qadar. Kita kan waktu itu lomba-lomba tuh buat dapetin Lailatul Qadar. Jadi gimana? Jadi gimana ini? Muliaan yang mana? Jawaban pas. Jawabannya yang paling tengah ada. Mereka mengatakan para ulama, kalau siangnya yang lebih mulia bulan Dzulhijjah. Kalau malamnya itu bulan Ramadan. Ini jawaban paling tengah terkait masalah hal ini. Nah, itu pun bukan berarti malamnya Dzulhijjah nggak mulia dan bukan berarti siangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan nggak mulia, nggak begitu mahaminnya. Ini dua-duanya sama-sama mulia, tapi bingung nih kita. Kita mau prioritaskan yang mana? Nah, para ulama kasih jawaban paling tengah ini. Jadi teman-teman semua, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi sebuah sebab yang memuliakan bulan Dzulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama adalah di bulan Dzulhijjah ini terkumpul semua syariat agama Islam. Semuanya. Nanti bisa lihat aja. Dari sholat kan nggak mungkin nggak gitu. Tiap bulan mah ada. Puasa, kita nggak ngomongin yang wajib, intinya syariat puasa itu ada. Yang namanya sedekah ada. Yang namanya haji itu cuma di bulan Dzulhijjah. Kan nggak bisa kita haji tiap bulan kan ya? Setahun sekali doang. Kalau umrah bisa tiap bulan, tiap hari juga boleh kalau umrah. Haji setahun sekali doang. Nah ini jadi kemuliaan banget buat bulan Dzulhijjah. Dia ada haji di dalamnya. Itu bikin dia jadi mulia banget. Kemudian ada syariat Idul Adha berkurban. Berkurban yang paling ditekankan cuma di Idul Adha aja. Sisanya mau buat sedekah aja. Subhanallah. Sampai itu jadi syiarnya agama Islam. Jadi makanya kata para ulama, di bulan Dzulhijjah ini terkumpul syariat-syariat agama Islam. Kemudian ada syariat takbir. Takbir kita disyariatkan untuk memperbanyak takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan para ulama menyebutkan takbir di bulan Dzulhijjah itu terbagi menjadi dua. Pertama, takbir mutlak dan yang kedua takbir muqayyad. Yang pertama takbir mutlak itu maksudnya adalah takbir yang sudah dianjurkan untuk kita jalanin dari sejak malam pertama masuk bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 atau hari tasyrik berakhir. Ini mutlak, bebas mau jalannya kapan. Mau antum lagi OTW ke kantor antum lagi, mau antum OTW balik ke rumah, mau antum di tengah-tengah kajian, jangan di tengah kajian, jangan takbir. Mau di mana? Ya namanya takbir itu dianjurkan di 13 hari pertama ini. Bebas waktunya. Dan yang kedua, takbir muqayyad. Takbir yang dilakukan dari malam pertama Id, tanggal 10 masuk tuh habis maghrib, dilakukan terus sampai tanggal 13 berakhir. Dilakukan setiap selesai sholat wajib. Minimal 1 kali. Jadi nanti kalau antum sudah masuk malam Id, maka ketika selesai sholat, Assalamualaikum, dahulukan takbir baru istighfar. Khusus di tanggal 10, 11, 12, 13. Itu adalah sunnahnya Nabi SAW. Kemudian menakjubkan lagi, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ada hari Arafah. Wah, ini hari beda dari hari-hari yang lain. Ini luar biasa hari-hari ini. Hari Arafah adalah hari di mana orang-orang yang pergi haji itu wukuf di Arafah. Ya moga-moga kita semua bisa berangkat haji lah ya. Amin ya Rabb. Mereka wukuf di Arafah. Mereka dapat kemuliaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Doa-doa mereka diijabah sama Allah. Mereka Allah ampunin semua dosa-dosanya. Dan Allah lagi bangga-banggain orang yang wukuf di Arafah. Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang maha alim, maha mengetahui, Al-Hakim yang maha bijaksana, dan Allah adalah Rabb yang maha adil. Maka
orang-orang yang bisa pergi haji, mereka dapat kemuliaan kayak tadi di Arafah. Sedangkan kita yang di Indonesia yang nggak berangkat dapat kemuliaan apa? Di hari Arafah dianjurkan untuk berpuasa, puasa. Apa fadilah yang kita dapat dari puasa Arafah? Dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Itu bahasanya kita udah punya simpenan itu loh, udah punya simpenan. Itu subhanallah, keadilan Allah Azza wa Jalla Allah berikan bagi kita semua. Nah, di antara sebab juga kenapa 10 hari pertama ini jadi mulia banget. Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-'ashar." Gak ada satupun hari di atas muka bumi ini yang mana amalan soleh kalau dilakukan di hari-hari itu lebih dicintai sama Allah. Jadi kita bisa bilang pahala yang kita dapat di 10 hari pertama ini ketika melakukan amal ibadah ada boosternya, ada yang melipat gandakannya. Ini disebut dengan event. Kalau antum tahu event, ada boosternya di situ. Jadi pahala kita itu dilipat gandakan sama Allah Azza wa Jalla selama 10 hari ini. Makanya teman-teman semua, orang yang beriman dan punya akal sehat yang benar, pasti manfaatin 10 hari pertama ini dengan amal ibadah yang banyak. Maka dinukilkan Nabi SAW berpuasa di 9 hari full ini. Dari para sahabat, para tabi'in ternukil bermacam-macam ibadah. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu an itu beliau sampai datang ke pasar cuma buat takbir. Datang ke pasar kemudian Allahu Akbar supaya semua orang yang di pasar itu ikutan takbir. Subhanallah. Buat ngingetin tentang syiar ini. Nah, amalan saleh dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Amal ibadah dilipat gandain sama Allah pahalanya, oke? Nah, sekarang para sahabat waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, bahkan pahala jihad aja kalah tuh sama amalan dilakukan di 10 hari pertama ini." Maka kata Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad di jalan Allah kalah pahalanya ini sama amalan saleh dilakukan di 10 hari pertama ini. Kecuali satu case, kecuali satu kondisi. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji min dzalika syai'un. Kecuali satu kondisi, ada orang keluar dari rumahnya membawa harta dan bawa jiwanya dia, nggak ada yang kembali ke rumahnya. Artinya kata para ulama, dia berperang di jalan Allah kemudian mati syahid. Baru ketika itu pahalanya bisa ngumpulin pahala amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama ini. Makanya teman-teman semua, kita di 10 hari pertama ini harus giat memperbanyak amal ibadah. Nah, para ulama menyebutkan beberapa amal ibadah yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama ini. Yang pertama tadi talbiyah. Kita talbiyah kan, takbir. Nama takbir. Perbanyak takbir, nggak usah malu. Banyak orang nggak mau takbir, itu gara-gara malu, takut dibilang aneh. Apa urusannya orang lain sama kita? Ibadah itu antara kita sama Allah Azza wa Jalla. Justru ketika kita menunjukkan syiar agama Islam kita, tunjukin betapa berimannya kita sama syariat ini. Kalau kita malu buat nunjukin hal itu, lah katanya muslim kok malu sama agamanya sendiri. Masa orang-orang yang di luar sana lebih pede sama agama mereka, kita enggak? Gimana ceritanya itu? Nah, makanya nggak usah malu, takbir aja. Antum OTW ke kantor antum mau ke parkir, takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kalau di Saudi mah banyak antum dapat di Jaziratul Arab, banyak orang yang ngelakuin amalan ini. Kemudian yang kedua, kata para ulama, adalah memperbanyak puasa, terutama di hari Arafah nanti. Jangan sampai kelewatan tuh event besar setahun sekali itu. Namanya puasa Arafah. Kita harus puasa, setel alarm, taruh di tanggal kalender kita ada puasa Arafah. Jangan sampai kelewatan. Yang ketiga, ternukil dari sebagian salaf, bahwasanya mereka ada yang menghatamkan Al-Quran di 10 hari pertama ini. Jadi mereka giatin tuh yang namanya membaca Al-Quran. Ada sebagian mereka yang menghatam Al-Quran dalam waktu 9 hari, dalam 10 hari ini beberapa kali hatam. Maka kita perbanyak baca Al-Quran di 10 hari pertama ini. Nah, kemudian amal ibadah yang paling ditekankan di 10 hari pertama ini adalah sholat Id dan juga berkurban. Sholat Id dan juga berkurban. Sholat Id, teman-teman semua, termasuk syiarnya agama Islam. Dan agama Islam tidak mengenal hari raya kecuali 2. Itu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Berdasarkan lisan Nabi SAW langsung. Bukan kata anak. Nabi SAW waktu pertama kali datang ke Madinah, waktu itu penduduk Madinah itu punya hari raya yang mereka ini bersenang-senang di situ. Ada 2 juga. Kemudian ketika Nabi SAW sampai, Nabi SAW mengatakan qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah telah gantikan buat kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya yang kalian lakuin. Yaumul Fitr wa Yaumul Adha.
hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Itu adalah hari rayanya umat Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan itu adalah hari aklin wa syurbin, makan dan minum. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk puasa di hari itu, nggak boleh. Karena memang itu hari rayanya kita. Memang itu hari kita makan-makan. Tapi makannya jangan berlebihan juga, semuanya dilahap begitu kan. Sampai berat badan di bulan Ramadan udah turun, pasti 2 tahun balik lagi itu, subhanallah. Itu nggak berlebihan juga. Kita makan sesuai porsinya aja. Kalau porsi kita 3 piring, ya udah porsi 3 piring. Jangan berlebihan. Nah, terlebih lagi ada syariat kurban. Yang menarik teman-teman semua, syariat kurban ini adalah syariat yang udah ada dari zaman dahulu. Kira-kira dari zaman siapa? Nabi? Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Antum ingat kisahnya Habil dan Qabil? Ingat tuh ya, waktu kecil tuh kita ceritain sama guru-guru kita. Sebab mereka berantem tuh apa? Bukan cewek ya, bukan cewek. Sebagian orang kira cara cewek. Karena masalah sesembelihan. Jadi Qabil ini hasad sama si Habil. Jadi di zaman itu Habil dan Qabil dan keturunan Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih. Waktu itu Habil dan Qabil menyembelihlah. Kemudian diperintahkan untuk diletakkan di sebuah tempat. Allah alam bisawab di mana, tapi itu sebuah tempat. Nah, di zaman itu tanda kalau sesembelihan itu diterima sama Allah itu nyata. Turun api dari langit. Turun api dari langit, menyambar sesembelihan itu. Nah, waktu Habil yang naro, turun tuh api, ya, disambar. Ketika Qabil yang naro, kagak turun-turun apinya. Gara-gara itu si Qabil hasad dan kesel, akhirnya gak bunuh si Habil. Tetapi maksudnya kita bukan ngomongin Habil dan Qabilnya, syariat yang namanya menyembelih udah ada dari zaman itu. Ditambah lagi kata para ulama, kenapa kok kita jalan syariat kurban? Selain syariat itu udah lama, yang kedua sebagai apa ya, perealisasian terhadap contoh yang diberikan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda ingat kan Nabi Ibrahim punya anak di umur udah agak tua. Dengan perselisihan di antara para ulama umurnya ya, ada yang bilang 75, ada yang bilang 100 baru dapat Nabi Ismail. Bayangin itu, 100 tahun menunggu baru dapat anak satu. Pas udah punya, ketika Nabi Ismail alaihissalam sampai umurnya kurang lebih 10-12 tahun, ya masuk-masuk umur remaja lah. Allah Azza wa Jalla berikan mimpi ke Nabi Ibrahim, disuruh nyembelih Nabi Ismail. Dan ingat, mimpi para nabi dan rasul itu adalah wahyu. Beda kalau sama kita. Kalau kita mimpi itu bukan wahyu, percaya itu bukan wahyu. Kalau antum mimpi dalam mimpi suruh ninggalin sholat, syaitan itu percaya mana. Itu kalau nabi dan rasul itu wahyu. Jadi beliau ngeliat, beliau itu nyembelih Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ngomong ke anaknya, nah semalam bapak mimpi nyembelih kamu. Gimana pendapat kamu? Kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, jalanin apa yang Allah perintahin buat ayah. Udah santai aja. Akhirnya mereka menjalankan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan buat mereka. Kemudian Nabi Ismail diletakkan di atas sebuah tempat, pisau sudah di leher. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih, langsung Allah ganti dengan domba yang besar. Itu posisinya. Nah, itu dari situ kata para ulama, ini diantara hikmah dari nama berkurban. Kita menjalankan syariat bapaknya para nabi dan rasul. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, teman-teman semua, yang perlu kita perhatiin juga terkait masalah berkurban adalah fikih berkurban. Banyak di antara kita tiap tahun ketemu sama yang namanya kurban. Jadi panitia kurban, jadi sahibul kurban. Tapi nggak pernah ngerti ilmunya sama sekali. Jalanin kegiatan kurban cuman karena udah jadi rutinitas tahunan aja, itu salah. Nggak boleh kayak begitu orang muslim. Orang muslim harus melandasi semua perbuatan dia dengan keilmuan. Harus dengan keilmuan. Makanya anak anjurkan antum semua untuk mempelajari fikih kurban sebelum berkurban. Pahami apa yang diletakkan sama syariat, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya. Seperti hukum berkurban itu apa? Wajib atau mubah? Menurut antum wajib atau mubah? Wajib atau mubah? Wajib atau mubah? Jawabannya sunnah muakkadah, betul. Jawabannya sunnah muakkadah. Jawabannya sunnah muakkadah. Jadi ini anjuran, nggak sampai pada titik kewajiban. Kemudian yang antum harus tahu juga syarat-syarat hewan sesembelihannya. Itu harus tahu. Enggak semua hewan itu bisa dijadikan hewan sesembelihan. Hewan untuk berkurban cuma 4. Onta, sapi, itu kambing, domba, ayam masuk nggak ayam? Ayam. Nggak boleh sembelih pakai hewan, berkurban pakai hewan.
Itu cuma 4 aja. Nah, ditambah nih, beda sama kalau kita motong biasa. Kalau motong biasa bebas umurnya berapa. Kalau berkurban Idul Adha, ada syarat umurnya. Onta itu 5 tahun, sapi itu 2 tahun minimal. Kambing, kambing berapa? Setahun. Domba 6 bulan. Ini harus antum tahu. Jadi kalau antum beli domba, beli kambing, beli sapi, beli onta, kalau ada onta di Indonesia, harus umurnya udah minimal segitu. Kalau di bawah itu, nggak sah kurban antum. Nggak dianggap sebagai kurban Idul Adha, nggak dianggap. Paling dianggap cuma sedekah sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga antum harus paham fikih-fikihnya, kayak misalkan apa namanya, sohibul kurban itu kalau udah masuk 10 hari pertama, masuk tanggal 1 Dzulhijjah, apa yang dilarang sama syariat? Kalau antum udah masuk ke hari pertama bulan Dzulhijjah, udah niat mau berkurban, maka antum nggak boleh motong kuku, nggak boleh menyentuh satu bulu pun yang ada di tubuh antum. Bukan menyentuh begini, maksudnya dipotong ya, dicukur. Nyentuh mah boleh, maksudnya dicukur nggak boleh. Itu nggak diperbolehkan sama syariat. Jadi terus ditambah lagi berkurban, kayak misalkan daging kurban yang antum potong itu berapa bagian bisa kita bagi dan berapa bagian yang boleh kita ambil. Itu harus tahu. Kemudian juga terkait masalah apa namanya penyembelihnya, boleh nggak kita kasih upah melalui hewan kurban kita? Itu harus kita tahu. Kayaknya tadi itu penting dan tiap tahun berulang. Seperti contohnya beberapa kali mungkin sering kita dapetin sohibul kurban berkurban, manggil tukang jagalnya dikasih upah melalui daging kurban. Potongnya sapi, katanya udah ente mau ambil bagian mana itu upah buat ente. Ini kagak boleh, haram ini. Jadi tukang menjagal kalau nyembelih harus dapat upah dari sisi yang lain, bukan dari hewan kurbannya. Kemudian apalagi ini urunan dalam membeli hewan kurban. Sapi, onta, sama syariat dikasih ke lapangan, boleh patungan 7 orang maksimal. Patungan maksimal 7 orang. Bukan berarti kurang dari 7 orang yang patungan nggak boleh. Boleh aja. Mau cuma berdua patungan buat beli kambing, mau beli sapi, boleh-boleh aja. Mau 3, 4, 5, 6, boleh silahkan. Nggak masalah. Yang penting maksimal 7 orang. Yang penting maksimal 7 orang. Nah, itu juga harus tahu. Mana yang lebih utama? Berkorban dengan sapi atau dengan domba? Domba. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Domba atau sapi kira-kira? Sapi atau domba? Domba. Domba ya. Sebelah sini domba. Sini onta. Sini domba. Domba juga. Sepakat domba semua ya? Iya, jawabannya salah. Yang lebih utama sapi. Kenapa? Antum ingat dengan hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang yang datang di shaf pertama enggak ketika sholat Jumat. Nabi SAW memberikan gambaran pahalanya seperti apa. Yang datang di shaf pertama seperti berkurban dengan onta. Setelah itu di shaf kedua seperti berkurban dengan sapi. Setelah itu berkurban dengan domba. Kemudian dengan ayam. Kemudian dengan telur. Ini urutan dari Nabi SAW. Berarti Allah alam bisawab, yang paling utama itu adalah onta. Habis itu sapi, habis itu domba, habis itu ayam nggak bisa ya, ayam nggak bisa, apalagi telur. Jadi kayak gitu urutannya. Makanya kalau misalkan antum punya duit, misalkan anggaplah punya duit 12 juta, tiba-tiba dapatlah tuh harga murah sapi gitu ya, pedagang sapinya mau ngeikhlasin harga 12 juta misalkan, sama ada domba harga 12 juta juga. Mana yang lebih antum utamakan? Menurut antum yang mana? Sapi 12 juta atau domba 12 juta? Hah? Dombanya 12 juta kan berarti perfect banget gak sih itu ya? Tanduknya mantul, gendut tuh dombanya. Jawabannya yang paling utama adalah sapi, tetap. Sapi. Oke, sekarang kalau kondisinya lebih baik mana? Misalnya antum punya duit 7 juta. 7 juta ini pilihannya dua. Antara beli satu domba doang, tapi besar, bagus, atau beli 2 domba yang harganya 3,5 tapi biasa. Mana yang lebih bagus, yang lebih baik menurut Anda? Beli 2 atau beli 1? Gimana? Beli 2 atau beli 1? Kan ini kan sering kan ditanyain kan? Anda harus tahu. Jawabannya adalah beli 1. Beli 1 bukan beli 2. Kenapa beli 1?
Jadi dalam berkurban di Idul Adha, yang diutamakan itu adalah ahsanu khilqatan, yang paling sempurna fisiknya, bukan kuantitasnya. Kualitas yang diutamain. Jadi kalau antum punya duit 7 juta, lebih afdal Allah alam menurut pendapat anak kuatin, beli satu kambing, beli satu domba, itu lebih utama daripada beli dua tapi yang biasa. Loh, tapi yang kedua kan lebih banyak manfaatnya. Kita nggak pakai perasaan di sini. Kita pakai dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. So, antum juga harus tahu, boleh nggak antum menyedekahkan seluruh daging kurbannya? Boleh nggak? Kita beli sapi, anak udah cukup lah. Tiap hari makan daging wagyu gitu kan. Daging gini udah nggak level sama aneh. Udah disedekahin aja buat semua orang. Jawabannya, boleh nggak? Yakin boleh? Hah? Sepertiga? Sepertiga maksimal? Dua per tiganya disedekahin gitu ya? Jawabannya, boleh-boleh aja, nggak masalah. Antum sedekahin, antum beli sapi 1 ton, terus karena antum mungkin saking kayaknya, udah nggak butuh daging lagi, nama tiap hari juga makan daging, sedekahin semua, itu boleh. Boleh-boleh aja. Pembagian daging menjadi 1/3, 3 bagian, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, gak masalah. Nah sekarang, kalau dibalik, ambil semua dagingnya. Gak ada yang disedekahin sama sekali. Misalkan dia nggak pernah makan daging seumur hidup, waktu terus dapat fulus buat beli domba, dia mau ambil semua dagingnya, boleh nggak tuh? Nggak boleh. Nggak, kan disembelih begitu, dagingnya nih gimana nih? Boleh nggak nih dibagi, diambil semua sama dia? Mungkin dia bakhil kali ya, atau gimana gitu? Agak mau dibagi-bagi, wah buat anak semua aja nih mah, bagus nih dagingnya empuk gitu. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang menyatakan tidak boleh, ada yang menyatakan boleh. Kenapa mereka bisa berselisih? Mereka berselisih ke inti awalnya dulu. Apakah daging kurban harus dibagi jadi 3 bagian atau enggak? Kalau misalnya kita bilang harus, berarti ngambil semua nggak boleh. Tapi kalau kita bilang itu sunnah, ngambil semua bagian boleh nggak? Boleh, ngerti definisi sunnah kan ya? Kalau dikerjain dapat pahala, kalau ditinggalin, no problem, ya kan? Nah, berarti kalau kita tinggalin bagi jadi 3 bagian, masalah nggak? Nggak jadi masalah. Itu ada khilaf di antara orang tentang masalah hal itu. Tapi Anda nggak nganjurin ya, antum ngambil semua daging. Nggak nganjurin kayak begitu. Terus juga yang antum harus tahu, boleh nggak ngajual daging kurban? Mungkin barangkali nih, antum punya link masjid banyak. Sampai dapat 10 kupon, ajib, 10 kupon. Satu masjid 5 kilo ngasih. Kali 10, 50 kilo, lumayan itu kan. Dijual, nggak mungkin kita makan semua, kebanyakan nih. Dijual lah 25 kilogramnya. Boleh nggak itu ya? Lumayan lah, 25 kilo. Berapa sekarang daging sekilo? 100 ribuan kan ya? Berapa tuh? 2,5 tuh, ajib. Dapat cashback. Dapat cashback. Ya, jawabannya tergantung. Kalau kita sahibul kurban, nah itu dari daging kurban kita nggak boleh. Tapi kalau kita orang biasa yang dapat kupon kurban dan kita nggak berkurban, itu bukan daging kurban kita, boleh-boleh aja dijual, nggak masalah. Boleh-boleh aja dijual, nggak jadi masalah. Nah, ini kayak gini-gini tuh perlu kita pahami. Karena boleh jadi kita tiap tahun ternyata melanggar semua langgaran syariat. Boleh jadi. Yang sering terjadi, kayak panitia ngejual daging, ngejual kulit, ngejual kulit, kulit kurban tidak boleh dijual. Jadi dalam berkurban itu tuh udah urusan kita sama Allah. Kenapa mikirin harus ada cashback di situ coba? Kan mikirnya kayak, kulit sayang nih kalau jual, kalau dibagi-bagi bisa dijual nih dapat untung kita. Ya subhanallah, lagi berkurban aja mikirnya dunia juga di situ, kagak mau rugi banget. Ini gak baik kayak begitu. Seorang mukmin gak boleh kayak begitu. Jadi dalam berkurban harus pure pikiran kita ini untuk Allah dan untuk akhirat. Selesai. Itu aja. Itu harus kita tahu. Kayak begitu. Nah, itu adalah beberapa poin yang penting yang ingin Anda sampaikan terkait masalah bulan Dzulhijjah. Terlebih lagi, yang jadi bulan Dzulhijjah sangat mulia tadi adalah adanya haji. Ini syariat yang dilakukan setahun sekali dan dilakukan dimulai dari hari tarwiyah tanggal 8 sampai berakhir tanggal 13. Ini adalah ibadah yang paling agung, yang nggak semua orang bisa ngejalanin dia, nggak bisa semua orang ngejalanin haji karena butuh ngantri, butuh duit, butuh persiapan yang banyak. Makanya ini yang bikin bulan Dzulhijjah jadi bulan yang sangat mulia. Maka teman-teman semua, kita harus mengetahui kemuliaan-kemuliaan seperti ini supaya kita bisa memaksimalkan amal ibadah. Dan di antara amal ibadah yang ditekanin banget sama para ulama di bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. Kita adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Kita adalah manusia
yang kita semua punya gelar yang sama. Gelar kita adalah pendosa. Mau ustadznya, mau kiainya, mau habibnya, nggak ada yang suci. Semuanya manusia. Yang suci itu cuma Nabi SAW. Kita enggak. Maka kita punya kewajiban untuk bertobat sama Allah Azza wa Jalla terus menerus. Nah, di momen-momen kayak jadi bulan haram, itu jadi kayak momen paling pas banget buat kita bertobat sama Allah Azza wa Jalla. Moga-moga taubat kita yang dilakukan di bulan yang mulia ini dan di 10 hari pertama ini jadi taubat yang nasuha, yang benar-benar bikin kita tuh berubah, benar-benar jadi turning point buat kita semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah sekian lama kita mengotori tubuh, hati, mata, tangan, kaki kita dengan dosa dan kemaksiatan. Maka sekarang saatnya kita bersihkan itu semua dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan Nabi Allah Azza wa Jalla mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Makanya kalau udah urusan akhirat jangan mau kalah sama orang lain. Semangat. Tapi kalau urusan dunia santai. Gak usah tergesa-gesa buat ngejar orang lain, gak usah. Tapi kalau di akhirat, kalau urusan akhirat berlomba-lomba di situ. Kalau di dunia gak usah, santai. Apa yang Allah berikan bagi kita cukup. Yang penting ada sifat qanaah dalam diri kita. Baik, Allah a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Ini ada pertanyaan atau enggak? Agak ada ya? Jarang ya? Enggak ada? Hah? Oh, ada pertanyaan. Oh ya mungkin. Silakan teman-teman semua kalau ada mau pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum. Hmm. 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 Baik. Jadi lebih baik kita beli satu domba atau urunan beli sapi, begitu ya? Benar ya? Ya, patungan. Allah alam bisawab, di kondisi kayak gini tetap lebih utama beli domba. Beli domba. Jadi para ulama dari Lajnah Daimah itu memberikan urutan. Yang paling utama beli onta sendiri, kedua beli sapi sendiri, beli domba atau kambing sendiri. Baru setelah itu patungan onta dan sapi. Jadi itu urutannya di bawah domba. Allah alam bisawab. Tapi kalau antum punya uang berlebih 10 juta, mau antum bagi dua, satu beli domba, satu lagi dibagi buat urunan sapi, itu boleh-boleh aja. Dalam berkurban kita nggak harus cuma beli satu ya, boleh beli dua, boleh beli tiga. Kalau antum punya kebanyakan duit, beli 10 juga boleh-boleh aja. Itu nggak masalah. Nabi SAW berkurban 2 domba. Nabi SAW juga pernah berkurban 100 ekor onta. Itu sendiri beliau, punya beliau sendiri. Jadi boleh-boleh aja kayak begitu. Allah alam. Nah, ada lagi? Ayo silakan. Assalamualaikum. Hmm. Gini-gini kuku gitu ya? Oke, pertama yang harus kita tahu, Allah alam, hukum terkait memotong kuku dan menyukur rambut atau bulu di tubuh buat orang yang mau berkurban itu cuma sampai pada titik makruh saja. Jadi nggak sampai pada titik keharaman. Jadi kalau in case kita ngelakuin itu, melanggar, ya no problem, nggak ada harus bayar fidyah, nggak harus bayar kafarah, nggak ada. Cuman jangan diulangi lagi. Jadi udah, copot kukunya, jangan dilanjut lagi, udah begitu. Nyantol dong, ya salah sendiri, ngapain iseng banget gitu. Kalau lagi mandi, ketarik rambutnya, jadi botak sebelah misalnya gitu kan. Ini ya kesian banget kalau jadi botak ya. Copot sedikit, nggak masalah. Nggak masalah kayak gitu. Yang penting jangan sengaja abis ini datang ke barbershop gitu. Abis itu minta di styling, kagak boleh itu. Itu nggak boleh. Jadi itu sebagai bentuk ini aja tunduk kita sama perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Nah, ada lagi? Ada? Silakan. Oh, Allahumma barik. Penyembelihan pertama yang dianjurkan kita sendiri nyembelih. Kedua, apakah harus menghadap arah kiblat? Jawabannya tidak. Bukan kayak ngubur orang ini. Kalau ngubur orang, iya dihadapin ke arah kiblat. Kalau nyembelih nggak harus tapi dianjurkan. Itu lebih utama kata para ulama. Nggak harus. Kalau misalnya tempatnya sempit, susah kalau menghadap arah kiblat, ya nggak usah. Nggak usah.
Sama yang harus kita tahu nih teman-teman semua dalam berkurban, suka banyak manusia yang tidak hewani. Manusia yang kurang berperi kehewanan. Ingat loh, Islam ini agama yang sempurna. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Banyak orang gara-gara tuh domba atau kambing atau sapi kurang dihewanin. Kurang dihewanin kan? Gimana bahasanya? Kurang dikasihanin gitu. Jadi temen yang disembelih disuruh melihat begitu kagak boleh itu. Haram itu. Dosa itu kayak begitu. Nabi SAW mengatakan wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian nyembelih itu nyembelih dengan cara yang baik. Gimana cara yang baik? Yang baik wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihata. Hendaknya kalian itu tajemin pisau buat nyembelihnya dan bikin hewannya itu bahagia. Suruh bikin bahagia. Ngajak ngeteh dulu, ngajak ngeteh dulu. Dia bikin bahagia, jangan disuruh ngeliatin temen yang meninggal dunia di depan dia. Itu stres. Kayak gitu. Jadi Allah alam bisa. Kayak gitu. Ada lagi? Nggak ada? Cukup ya? Allah alam bisawab, teman-teman semua itu bisa Anda sampaikan. Moga-moga bermanfaat dan moga-moga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua dan Allah mengumpulkan kita lagi di surganya. Kelak amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.